senang sekali saya Prisa Sopodatu kembali menjumpai Anda. Akan mengajak Anda tentunya berbincang bersama dengan wanita inspiratif tanah air. Kali ini sosok wanita yang berkarir di bidang wealth management, salah satu sekuritas ternama tanah air. Siapakah dia? Ikutin terus episode Women's Talk kali ini. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat jumlah investor saham di pasar modal Indonesia terus meningkat. Hingga Juni 2022, jumlah Single Investor Identification atau SID telah mencapai sekitar 4 juta entitas dengan 99,79% merupakan investor individu lokal. Jumlah tersebut telah meningkat 15,96% dari akhir tahun 2021, di mana jumlah SID masih sekitar 3,4 juta. Sebanyak 62,89% diantaranya merupakan investor laki-laki dengan total aset investasi mencapai 783,44 triliun rupiah. Sementara itu 37,11% ditempatkan oleh sejumlah investor perempuan dengan total aset investasi mencapai 255,66 triliun rupiah. Meskipun demikian, dunia pasar modal tidak selalu harus dikaitkan dengan para pria karena ada sosok-sosok wanita yang juga menggeluti dunia pasar modal. Salah satunya adalah Francisca Wirya Saputra, Head of Priority Wealth Management PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Francisca mempelajari seluk-beluk investasi sejak umur 20 tahun. Francisca bahkan mendapatkan sertifikat Financial Planner di Australia. Ia berharap wanita Indonesia terinspirasi untuk terjun dalam dunia pasar modal Indonesia. Nah pemirsa, seperti apakah Francisca Wirya Saputra menjalankan passionnya di dunia pasar modal? Simak obrolan serunya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, tamu inspiratif kita kali ini adalah Francisca Wirya Saputra, merupakan Head of Priority Wealth Management dari Mirai Sekuritas. Halo Kak Siska, apa kabar? Hai Prisa, nice to see you again. Thank you for having me today. Thank you ya udah join bersama kita di Women's Talk kali ini. Wealth Management, kalau saya pelajari gitu ya, ini lebih kepada seseorang yang ngurusin memanage kekayaan dari sebuah perusahaan, bisa juga keluarga ataupun individu, benar demikian? Iya benar sekali Prisa. Nah, lagi sibuk apa nih? Kalau di jam-jam misalnya jam-jam kantor seperti sekarang ini, sebenarnya aktivitas yang dilakukan sebagai seorang Head of Priority Wealth Management itu apa? Biasanya kita mulai dari pagi-pagi, kita persiapkan hari ini market itu mau bergerak kemana. Tentunya saja membaca koran setiap hari sudah menjadi kebiasaan kita semua, para trader di Mirai Aset Sekuritas. Dan juga biasanya saya sebagai head banyak meeting dengan divisi lain, mempersiapkan strategi, membangun produk baru, membuat event, perihal seputar pasar modal Indonesia. Oke, dalam kondisi market yang seperti sekarang ini, apakah intensitas untuk berbincang bersama dengan para klien gitu ya juga semakin tinggi? Kalau kita lihat dari film-film yang berbau-bau investasi, khususnya di bidang pasar modal tuh kayaknya telepon kiri kanan itu adalah makanan sehari-hari. Atau seperti apa sih kalau di Indonesia sendiri? Iya, sama juga sebenarnya Prisa. Jadi karena divisi ini baru dibuat pada tahun 2022, divisi Priority Wealth Management. Nah, di Mirai Aset itu ada yang namanya Sage Club. Ini adalah layanan offline yang layaknya seperti private banking, tetapi di dalam sekuritas. Maka dari itu intensitinya kita untuk melayani klien pun lebih banyak. Masuk kategori priority ketika klien tersebut ada kategori-kategori khusus seperti apa? Biasanya yang untuk qualified masuk ke dalam kategori priority itu asset under management-nya di atas 3 miliar rupiah. Nah, produk-produknya apa saja sih? Produk-produknya itu ada stock, bonds, dan mutual funds. Nah, maka dari itu tugasnya kami di Sage Club ini adalah mengedukasi klien-klien bahwa ada loh sebenarnya produk-produk yang seperti ini di Indonesia.
Nah, sejak pendirian dari bidang wealth management atau priority wealth management ini sendiri di Mirai Asset gitu ya, perkembangannya sejauh ini seperti apa khususnya dari klien-klien yang priority ini sendiri? Apakah tumbuh cukup signifikan mengingatkan kondisi ekonomi saat ini bisa dikatakan baru mulai pulih lagi setelah pandemi COVID-19? Nah, ini lucu sekali faktanya, Prisa. Ketika tahun 2020, ketika kita mengalami COVID, actually jumlah investor di capital market kita itu tumbuh signifikan sekali di Indonesia. Dan juga bersamaan jumlah high net worth individuals di Indonesia itu bertambah dari sekitar 120.000 menjadi 170.000 orang di Indonesia. Apa sih yang namanya itu high net worth individuals? Adalah seseorang yang dimana net asset or liquid asset value-nya itu ada di 1 juta US dollar atau 15 miliar. Wow, ternyata ini data yang mencengangkan juga. Oke. Awal mula tertarik untuk terjun ke bidang ini tuh seperti apa? Oh, saya memang pertama kali belajar investasi ini memang karena saya mengambil jurusan finance saat kuliah. Lalu saya tuh pertama kali melakukan investasi ketika umur 20 tahun di saat kuliah. Nah, di saat itu kan terjadi tech bubble burst ya di tahun 2000. Nah, seluruh market itu kan crash. Jadi banyak banget tuh orang-orang stres ya yang mengalami kerugian yang sangat besar melalui investasinya di mana saja itu. Nah, kejadian ini benar-benar menjadi pengalaman berharga buat saya dan teman-teman saya dan juga keluarga saya untuk membentuk mindset dan prinsip dalam berinvestasi sampai sekarang. Lalu saya juga serius menggeluti karir setelah selesai studi master saya di bidang financial planning sampai saya menjadi certified financial planner di Australia. Nah, pada saat itu, setelah itu saya dari Australia, saya pindah ke Singapura, lalu saya mulai berinvestasi di bursa Singapura, Hong Kong, USA, dan saya mulai terus menggeluti trading sampai sekarang. Oke, apa yang membuat Kak Siska tertarik untuk kembali fokus akan karir ini? Tapi di Indonesia mengingat perjalanannya tadi kan sebenarnya cukup panjang juga ya. Yang membuat saya tertarik ya iya, memang karena saya itu selalu suka segala hal yang terkait investasi. Jadi sekarang ini kan saya bekerja di perusahaan asing. Mirai Asset adalah perusahaan sekuritas nomor 1 di Indonesia. Memang menjadi suatu pengalaman yang berharga ya. Karena memang saya sukanya trading, jadi sehari-hari saya itu memang juga bisa melihat berbagai macam perilaku konsumen, behavior masyarakat, tren-tren yang berubah-ubah, serta semua faktor-faktor yang mempengaruhi segala perkembangan capital market Indonesia. Jadi di sini juga saya belajar banyak untuk bisa memprediksi tren perilaku konsumen dalam berinvestasi baik di Indonesia maupun secara global. Lalu kayaknya kemudian pengalaman kerja saya experience previously dari overseas menjadikan saya itu terbiasa untuk bekerja keras dan tepat waktu karena market itu kan beda-beda time zone ya. Beritanya tersebar tuh kayak Prisa kan juga kan ya, as a host you must know that it's 24 hours siaran gitu ada terus. Jadi it's a very interesting place to work here at Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Wow, memang passionnya dari awal ya udah cantik, kemudian juga cerdas di bidang keuangan pula. Luar biasa. Mungkin kita lanjutkan ya. Ngomongin soal investasi ini menarik banget karena investasi saat ini bukan hanya milik orang-orang yang kaya gitu ya, yang senior baby boomers, tapi juga sekarang milenial dan wanita juga nggak boleh ketinggalan gitu untuk memulai investasi. Jatuh bangun berinvestasi, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman dari Kak Siska seperti apa? Mengacu pada statistik dulu ya, sekarang mungkin perihal Indonesian individual retail investor demografik di Indonesia itu sebenarnya seperti bagaimana sih? Saya gambarkan dulu ya.
Nah, ada sekitar 63% itu adalah pria, 37%-nya adalah wanita. Maka dari itu sangat penting sekali para wanita-wanita Indonesia ini mulai belajar untuk berinvestasi sedini mungkin. Nah, kalau misalnya kita itu berinvestasi sewaktu kita muda, itu kan kalau salah kan nggak apa-apa ya, berarti kan salahnya kan masih jumlahnya kecil-kecil. Nah, tetapi kalau misalnya nanti sudah berinvestasi ketika umurnya 50 gitu kan, salahnya misalnya uang yang diinvestasikannya tentunya saja lebih banyak. Jadi mungkin kalahnya itu bisa lebih banyak gitu loh. Nah, terus udah gitu kalau secara demografik di Indonesia nih, sekarang generasi millennials dan Gen Z sudah banyak sekali yang terlibat dalam capital market Indonesia. It's very interesting, ada 60% jumlah retail investor kita adalah sebenarnya di bawah umur 30. By definition of occupation, is very interesting, ternyata ada 6% dari retail investor Indonesia itu adalah housewife. Jadi sudah mulai terlihat tren di mana women investor itu semakin lama semakin berkembang di Indonesia. Seneng banget deh dengerinnya. Jadi makanya saya bilang lebih baik kita itu belajar sedini mungkin, mau membuka horizon about investasi dan jenis-jenis investasi supaya in the future ilmunya semakin lama semakin tinggi. Oke, sebenarnya agar tidak gampang ketipu, selain memang harus belajar, tapi kan kita tahu ada juga yang mungkin nggak punya waktu karena kesibukan gitu ya, dan itulah yang menjadi sasaran empuk banyaknya investasi bodong saat ini. Nah, hal utama yang mungkin bisa kita antisipasi agar nggak gampang ketipu investasi bodong ini, khususnya untuk wanita-wanita di rumah, itu tipsnya dari Kak Siska apa nih kira-kira? Nah, investasi di Indonesia itu biasanya kan di rules oleh OJK kalau misalnya yang di capital market. Kalau misalnya yang di commodity itu di rules oleh Bapepti. Kalau yang di perbankan dari Bank Indonesia. Nah, sekarang ini literasi di bidang capital market ini baru saja 1,6% dibandingkan literasi orang-orang Indonesia yang paham benar dengan produk perbankan yang ada di 73%. Tapi masih sangat rendah ya? Sangat rendah sekali literasinya di capital market di Indonesia. Tetapi jika kita tidak mempunyai waktu untuk selalu itu trading saham, kita juga bisa consider untuk investasi di reksadana, di mana reksadana itu sebenarnya sudah ada manajer investasi yang membantu kita untuk menginvestasikan dana kita sebaik-baiknya menurut parameter mereka sendiri, begitu. Sebagai saat ini Head of Priority Wealth Management, masih pernah nggak mengalami rugi dan bagaimana mengantisipasi kerugian tersebut agar tidak kapok? Iya, sekarang pasti ada ruginya juga karena marketnya sangat dynamic again, dan juga saya juga lama-lama belajar bahwa sedikit tips investasi ya mungkin ya. Yang kita perlukan tuh sebenarnya ada 2, yaitu 1, kesehatan mental. Paham banget dengan keadaan kita sekarang ada di mana. Misalnya, kalau kalian itu Gen Z itu kan sekarang itu di bawah umur 25 tahun ya, so mereka kan masih belajar. Jadi untuk mereka belajar itu gampang sekali kan menyerap. Jadi belajar sedini mungkin, belajar salah karena experience itu berharga. Nah, Gen Z ini kan investasinya sedikit, jadi nggak apa-apa itu untuk salah kan ya. Lebih baik, seperti yang saya bilang tadi, lebih baik salah di hari ini daripada salah di hari tua gitu. Lalu misalnya untuk millennials. Nah, millennials ini kan maunya cari capital gains kan. Mungkin sosok-sosok yang sedang baru menikah, membangun keluarga bersama anak-anak misalnya gitu. Lalu misalnya Gen X
yang mau capital gains juga. Misalnya membutuhkan dana untuk anak kuliah, atau renovasi rumah, atau beli rumah. Lalu ada lagi misalnya Gen Baby Boomer. Gen Baby Boomer itu kan biasanya mereka hanya mau wealth preservation, atau mungkin untuk retirement, biaya kesehatan gitu. Nah, kita tuh harus tahu itu yang saya bilang tadi, paham keadaan kita sekarang di mana secara financially dan secara mentally ya, tahu kita itu di mana, sehingga kita bisa mengukur resiko pribadi kita, berapa sih yang siap kita untuk kalah gitu loh Prisa. Dan harus punya waktu untuk membaca, bertanya, belajar dengan sesama investor. Namanya investasi harus butuh effort ya, nggak ada yang mudah jadi bisa. bisnis gitu loh. Seperti Oke, kalau oke. bisnis kan harus spend time, nah investasi juga sama. Lalu mungkin semangat untuk pantang menyerah juga gitu. Nah, lalu yang tadi kan pertama ya, kesehatan mental. Tips nomor 2, kesehatan financial. So basically ketika kita mau berinvestasi kan buy low, sell high. Bener kan Prisa? Belinya murah, jualnya mahal. Itu prinsip trading kan, prinsip orang berdagang atau berbisnis. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang mau ditradingkan? Apa sih yang mau diinvestasikan? Very interesting, di Indonesia itu hanya ada, kalau bisa saya bilang 5 saja aset alokasi yang bisa orang berinvestasi dan mengalami capital gains. 1, saham. 2, reksadana. 3, obligasi, kripto atau gold, dan Veblen goods. Maksudnya barang-barang itu yang mempunyai nilai apresiasi tinggi sekali, seperti luxurious goods dan property. Jadi ada 5 untuk di aset alokasi dalam berinvestasi itu. Nah, durasi dari investasinya itu juga kita harus tahu, apakah kita butuh uangnya hanya untuk melawan inflasi supaya uangnya tidak hilang, atau kita mau mendapatkan capital gains yang tinggi banget gitu loh. Atau kalau misalnya uangnya diperlukan besok, jadi kita harus tahu nih alokasi untuk investasinya apakah di saham atau apakah di properti gitu. Kan nggak mungkin kalau uangnya itu diperlukan besok kita investasi di properti kan. Benar. Kalau misalnya Anda tertarik untuk investasi, tapi harus kenal dulu gitu ya profil risikonya seperti apa, kesehatan mentalnya cocoknya kemana nih. Kalau saham kan agak fluktuatif, mungkin bisa yang moderat dulu nih, misalnya reksadana ya. Kemudian juga mungkin bisa obligasi. Kalau punya dana lebih dan sudah punya properti ya akan lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau misalnya saya udah coba nih di reksadana tuh kemungkinan loss-nya juga ada kan? Ada Risa, reksadana itu ada macam-macam. Nah, yang reksadana yang jarang banget loss-nya, tetapi juga itu menyamakan dengan low risk, low return, itu ada namanya money market fund. Money market fund itu bisa memberikan kita imbal hasil sekitar 4-5%. Nah, banyak banget ini orang-orang yang nggak tahu perihal tentang money market fund sebenarnya. Ketika suku bunga bank itu hanya di 2%, money market fund bisa memberikan kira-kira 4-5%, tentunya itu better ya. Oke, tips investasi udah dicatatkan pemirsa ya. Kemudian target dari Kasiska sendiri ke depan dalam karir apa nih? Sebenarnya saya itu berharap banyak Indonesian women terinspirasi untuk berinvestasi. Sehingga di kemudian hari ketika mereka itu menjadi ibu pun mereka mempunyai ilmu pengetahuan berinvestasi. Jadi semenjak tahun 2020 kami itu melihat tren berinvestasi mulai diminati wanita, tapi jumlahnya itu belum banyak sekali. Jadi kedepannya saya sangat-sangat tertarik untuk menginspire women to invest. Oke, agar banyak wanita-wanita di Indonesia lagi yang paham akan instrumen investasi yang cocok, yang nggak perlu banyak-banyak. Investasi itu bukan hanya untuk orang-orang yang kaya gitu ya, yang eksklusif, tapi sekarang di pasar modal 100.000 juga udah bisa gitu ya, dan reksadana juga bisa. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi cuan berbukit-bukit. Bener ya?
Terakhir quote sukses atau kunci yang selalu dipegang oleh Kak Siska apa nih dalam menjalani karir, singkat saja. Sukses di karir ya. Kalau saya boleh bilang itu, menurut saya sukses itu adalah surrounded by people that you care about and who cares about you. You know, being with people, your work colleagues, families, friends who understand you and you can communicate with. Karena communication is the most important aspect. Literally, everything else in life is just transitory. So I think in order for you to have people that care for you, you have to care about other people first ya. Jadi jadi sukses itu apabila kita bisa membantu orang lain di sekeliling kita. Baik, pokoknya semoga wanita-wanita di Indonesia juga dengan perbincangan ini bisa makin terpacu untuk berinvestasi dan tentunya juga Kak Siska ini tentunya perhatian dengan para kliennya ya. Jadi kalau ingin join bisa bersama dengan Mirai Asset ya. Thank you Kak Siska untuk sharingnya pada kesempatan kali ini. Sukses selalu untuk Kak Siska dan juga Mirai Asset. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Pemirsa, demikian Women's Talk kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda dan pastikan Anda selalu menyaksikan Women's Talk yang hadir setiap hari Jumat tentunya hanya di IDX Channel. Saya Prince Sumudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.